Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan materi informatika kelas 8. Kita akan belajar tentang algoritma dan pemrograman. Anak-anak silahkan disimak penjelasan Bu Ika berikut ini ya. Oke, pada bab ini kita akan belajar tentang algoritma. Kompetensi dasarnya adalah memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer melalui algoritma, dan algoritma dirancang untuk menggeneralisasi solusi berbagai situasi. Kompetensi dasar keterampilan yang ingin dicapai adalah membuat robot yang mampu menggambar atau menulis program sederhana, mendefinisikan variabel, menyimpan data dan mengubahnya, memakai instruksi kondisional. Nah, sekarang kita belajar apa sih algoritma itu. Nah, dari kata-kata asal-usul katanya sendiri, algoritma berasal dari kata yang disebut algorisme, yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Ahli sejarah matematika menemukan asal kata ini berasal dari buku yang terkenal dari seorang penulis, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi inilah yang mempelopori atau menemukan aljabar dan algoritma itu sendiri, yang akhirnya disebut sebagai algoritma. Nah, definisi dari algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah. Nah, algoritma ini sangat dibutuhkan untuk memerintah komputer mengambil langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikan masalah. Nah, apa sih perbedaan antara algoritma dan program? Program adalah kumpulan pernyataan komputer, sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program adalah algoritma. Program ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi bisa disebut bahwa program adalah suatu implementasi dari bahasa pemrograman. Beberapa pakar memberikan formula bahwa program sama dengan algoritma ditambah dengan bahasa atau struktur data. Bagaimanapun juga, struktur data dan algoritma berhubungan sangat erat pada sebuah program. Algoritma yang baik tanpa pemilihan struktur data yang tepat akan membuat program menjadi kurang baik, demikian juga sebaliknya. Nah, algoritma merupakan jantung dari ilmu informatika. Banyak cabang ilmu komputer yang mengarah ke dalam terminologi algoritma, tapi jangan beranggapan algoritma selalu identik dengan ilmu komputer saja. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak terdapat proses yang dinyatakan dalam suatu algoritma itu sendiri. Contoh, cara membuat kue atau masakan yang dinyatakan dalam suatu resep juga dapat disebut sebagai algoritma. Pada setiap resep selalu ada urutan langkah-langkah membuat masakannya. Bila langkah-langkahnya tidak logis, maka tidak dapat dihasilkan masakan yang diinginkan. Ketika ibu-ibu yang mencoba suatu resep masakan, pasti akan membaca satu persatu langkah-langkah pembuatannya, lalu ia mengerjakan proses sesuai yang dia baca. Nah, secara umum, pihak atau benda yang mengerjakan proses disebut pemroses atau prosesor. Pemroses tersebut dapat berupa manusia, komputer, robot, atau alat elektronik lainnya. Pemroses melakukan suatu proses dengan melaksanakan
atau mengeksekusi algoritma yang menjabarkan proses tersebut. Berikut contoh-contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama tadi sudah disebutkan, membuat kue. Contoh yang kedua, tentang proses membuat pakaian. Nah, algoritmanya adalah pola pakaian. Contoh langkahnya, yang pertama, menggunting kain dari pinggir kiri ke bawah ke arah kanan sejauh 5 cm misalnya, dan yang lain sebagainya. Mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemroses. Komputer hanyalah salah satu pemroses. Agar dapat dilaksanakan oleh komputer, algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman sehingga dinamakan program. Jadi program adalah perwujudan atau implementasi teknis algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. Program ditulis dalam salah satu bahasa pemrograman dan kegiatan membuat program disebut programming. Orang yang menulis program disebut programmer. Tiap langkah dalam program disebut pernyataan atau instruksi. Jadi, program tersusun atas sederetan instruksi. Bila suatu instruksi dilaksanakan, maka operasi yang bersesuaian dengan instruksi tersebut dikerjakan oleh komputer. Secara garis besar, komputer tersusun dari 4 komponen, yaitu piranti masukan, kemudian unit pemroses, memori, dan piranti keluaran. Unit pemroses utama adalah CPU, atau disebut sebagai otak komputer. CPU berfungsi mengerjakan operasi dasar seperti operasi perbandingan, perhitungan, membaca, dan operasi menulis. Memori adalah komponen yang berfungsi menyimpan atau mengingat. Mekanisme kerja keempat komponen di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Mula-mula program dimasukkan ke dalam memori komputer. Ketika program dilaksanakan, setiap instruksi yang telah tersimpan dalam memori dikirim ke CPU. CPU mengerjakan operasi yang bersesuaian dengan instruksi tersebut. Bila operasi memerlukan data dibaca dari piranti masukan, disimpan di dalam memori lalu dikirim ke CPU untuk operasi yang memerlukannya tadi. Bila proses menghasilkan keluaran atau informasi, keluaran disimpan ke dalam memori, lalu memori menuliskan keluaran tadi ke piranti keluaran, misal menampilkannya di layar monitor. Nah, oke, kita akan belajar apa sih memprogram dengan bahasa pemrograman. Belajar memprogram tidak sama dengan belajar pemrograman. Belajar memprogram adalah belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkannya dalam suatu notasi tertentu yang mudah dibaca atau dipahami. Sedangkan belajar bahasa pemrograman berarti belajar menggunakan suatu bahasa aturan, tata bahasanya, pernyataan-pernyataannya, tata cara pengoperasian, dan memanfaatkan pernyataan tersebut untuk membuat program yang ditulis hanya dalam bahasa itu saja. Bahasa pemrograman contohnya ada Fortran, ada Pascal, ada Basic, ada COBOL, dan yang lain-lain.
Nah, bagaimana sih syarat algoritma yang baik? Syarat algoritma yang baik, yang pertama memiliki kepercayaan yang tinggi, kemudian pemrosesan yang efisien, yang ketiga sifatnya general atau umum, yang keempat bisa dikembangkan, mudah dimengerti, probabilitas tinggi. Selanjutnya efektif, kemudian harus terminate, jadi harus ada kriteria untuk berhenti, kemudian menghasilkan output yang tepat. Nah, penyajian algoritma dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada algoritma dengan struktur bahasa Indonesia, yang kedua dengan pseudocode, yang ketiga adalah dengan flowchart. Nanti kita akan lebih fokus ke algoritma dengan flowchart. Oke, yang pertama yang perlu kalian ketahui, algoritma dengan struktur bahasa Indonesia. Sifatnya umum, tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman, notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Contohnya menghitung rata-rata 3 buah data. Nah, kita buat algoritma dengan struktur bahasa Indonesia. Ada 4 langkah. Yang pertama, membaca bilangan A, B, dan C. Yang kedua, jumlahkan ketiga bilangan tersebut. Yang ketiga, bagi jumlah tersebut dengan angka 3. Yang keempat, menulis hasilnya. Nah, yang kedua dengan pseudocode. Penyajian algoritma dengan pseudocode berarti menggunakan kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya. Nah, penyajian bentuk ini lebih rinci dari struktur bahasa Indonesia. Oke, contohnya seperti menggunakan struktur bahasa Indonesia, menghitung rata-rata 3 buah data. Algoritma yang bisa kita tulis adalah 1. Input A, B, dan C, jumlah A plus B plus C, rata jumlah dibagi angka 3, dan yang keempat adalah output atau rata. Nah, yang ketiga menggunakan flowchart atau grafik ya. Flowchart merupakan penggambaran secara grafik dari langkah atau urutan prosedur dari suatu program. Nah, flowchart ini menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah dalam segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif lain dalam pengoperasian. Nah, kegunaannya adalah untuk mendesain suatu program untuk merepresentasikan program. Nah, kenapa menggunakan flowchart? Karena flowchart itu dapat memberikan gambaran yang efektif, jelas, dan ringkas tentang prosedur yang logis. Teknik penyajiannya berupa grafis. Yang kedua, dengan flowchart, ya, pembaca dapat dengan mudah melihat permasalahan atau memfokuskan perhatian pada area tertentu sistem informasi. Yang ketiga, simbol yang digunakan dalam flowchart mengikuti suatu standar tertentu yang sudah diakui secara umum. Maka flowchart dapat merupakan alat bantu yang sangat efektif dalam mengkomunikasikan logika suatu masalah.
Nah, contoh beberapa lambang dari flowchart, arti dari gambar itu sendiri. Seperti ini, maka memberikan arti bahwa flowchart dimulai atau selesai, atau boleh disebut sebagai terminator. Seperti ini merupakan gambar aliran datanya. Ini merupakan simbol dari input atau output. Ini merupakan simbol dari proses yang sedang terjadi. Ini merupakan percabangan, pemberian nilai awal suatu variabel, memanggil prosedur atau fungsi. Oke, contoh membuat flowchart. Masalah yang akan kita buat flowchart contohnya adalah menghitung luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu memiliki rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, algoritma yang harus kita buat yang pertama, masukkan panjang, masukkan lebar, kemudian hitung luasnya, yaitu panjang kali lebar, kemudian cetak luasnya. Nah, flowchart yang bisa kita buat bisa dilihat di bagian sisi kanan. Di sini ada terminator mulai dan terminator selesai. Ini adalah inputnya, memasukkan panjang, memasukkan lebar. Kemudian ini adalah prosesnya, dan ini adalah outputnya. Oke, demikian pengenalan algoritma pada sesi ini, pertemuan ini. Kita lanjutkan algoritma dan pemrograman untuk sesi yang kedua minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.